Salam. Semua yang kita diberkati Tuhan, sama katakan amin. Amin. Mari kita berdoa ya. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Malam ini kami datang ya Tuhan. Kami berkumpul bersama-sama dengan teman-teman kami Tuhan untuk memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah teman-teman kami akan sharing ya Tuhan. Dan kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami undang Tuhan hadirat-Mu hadir di tempat ini. Penuh setiap kami ya Tuhan dengan roh-Mu. Semua yang diberkati Tuhan, kata sama-sama katakan amin. Saya sudah makin berdiri teman-teman semuanya. Kita kasih tos dulu yuk, tos dulu. Katakan Tuhan itu baik. Ya, Tuhan itu baik. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu ada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Tepuk tangan. Puji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan kita. Karena Tuhan
yang patut kita sembah. Dialah Allah, dialah Tuhan, dialah Raja kita yang patut kita puja. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Mari sembah Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Kami mau menyembah Engkau ya Tuhan, kami mau memuji Engkau ya Tuhan.
Kami bawa hati kami ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami tahu Tuhan, saat kami letih Tuhan, Engkau ada buat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami mau datang padamu ya Tuhan. Engkau Allah yang kami puja, Engkau Allah yang kami sembah ya Tuhan. Engkau datang ke dunia Tuhan, sebelum dosa-dosa kami ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau. Curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau. Curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tetap mau terus setia padamu Tuhan. Kami mau terus nyatakan Tuhan terobosan-terobosan baru untuk kami ya Tuhan. Kami mau dipakai Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati setiap kami ya Tuhan. Yang bentar lagi akan teman-teman akan sharing ya Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan. Agar sharingnya dapat memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk.
saya undang untuk teman-teman yang hari ini bertugas ya melayani dan sharing kesan Morotai dan kesan Hau ya. Oke, silakan. Thank you. Shalom semuanya. Selamat malam. Hadir dengan muka yang berseri-seri. Perkenalkan, nama saya Husin Chandra. Kalau yang belum kenal mau kenalan boleh nanti pulang tukeran nomor handphone. Oke, sebelumnya saya mau kasih ayat dulu ya. Boleh ditampilin di Mazmur 55 ayat yang ke-22. Di sini dibilang, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang yang benar itu goyah. Biasanya kalau kita lihat ayat ini, saya biasanya lagi satu kekhawatiran. Ada suatu kekhawatiran, benar gak? Karena ada poin kekhawatiran di situ. Tapi enggak, saya nggak mau bahas kekhawatirannya, tapi saya mau bilang ada pemeliharaan Tuhan di ayat ini. Amin. Ya, saya waktu itu pernah sharing di sini, kesan saya baru dibelah. Jadi kesan satu lagi, Morotai dibelah. Ada nggak kekhawatiran? Ada. Kenapa? Karena orang yang bisa dibilang support saya harus pergi meninggalkan kesan kami. Bisa dibilang kesan kami kehilangan orang yang salah satu orang yang terbaik di kesan kami harus meninggalkan. Suatu kekhawatiran benar itu ada. Tapi ingat, pemeliharaan Tuhan itu selalu ada. Benar? Amin. Muncullah asisten yang baru, potensi yang baru, yang selama ini mungkin nggak kelihatan. Kenapa? Karena ada aspek saya sebelumnya. Tapi Tuhan punya rencana yang lain. Gak mungkin kan saya mau menghalangi orang untuk berkembang. Gak mungkin saya akan tahan seseorang itu untuk terus jadi aspek. Saya pengen melihat semua yang ada di tempat saya itu jadi PK suatu saat. Amin. Jadi saya juga harus bisa melepas dan saya harus bisa merelakan dong. Akhirnya benar-benar Tuhan tuh menjawab kekhawatiran saya. Pemeliharaan Tuhan tuh luar biasa. Gak cuma 2 loh saya kehilangan, 4 orang yang terbaik dalam tim kesan saya harus pergi. Tapi Tuhan gantikan juga dengan belasan orang yang terbaik masuk ke tim saya. Benar-benar Tuhan tuh ajaib. Tuhan tuh benar-benar luar biasa gitu loh. Jadi kalau disuruh buka kesan mau aja gitu loh ya. Ya, jadi saya mau bilang gak usah khawatir. Pemeliharaan Tuhan tuh selalu ada dalam kehidupan kita. Kadang-kadang apa yang ada dalam kehidupan kita, kekhawatiran yang ada itu belum tentu terjadi. Bahkan kita bisa ngelihat potensi-potensi yang luar biasa yang baru yang Tuhan berikan. Yang saya mau bilang di situ banyak. Kalau teman-teman ingat juga beberapa bulan lalu saya kan ada masuk rumah sakit. Ceritanya memang ternyata waktu bulan itu posisinya semua lagi pada musim sepertinya musim sakit. Jadi saya hampir ke seluruh rumah sakit waktu itu ditolak karena kamarnya penuh waktu itu. Satu lagi pemeliharaan Tuhan buat saya udah keliling rumah sakit dari jam 2:30 sore kalau nggak salah sama istri saya. Dari mulai Urip, Advent, Immanuel dan lain-lain semuanya penuh, saya ditolak katanya nggak bisa. Padahal saya udah semaput, jalan aja udah susah. Tapi itulah ya, Tuhan punya rencana. Waktu saya sudah hopeless, sudahlah dirawat di rumah aja. Teman kesan-kesan saya ini bilang, jangan kok katanya. Udah pucet, dirawatlah. Tapi nggak ada kan rumah sakit yang mau menerima. Tapi ajaibnya Tuhan apa? Pada saat saya lagi mampir makan waktu itu, karena belum makan kan. Ternyata semua anggota kesan saya itu sibuk cari rumah sakit. Luar biasa nggak? Akhirnya bener-bener salah satu anggota kesan saya itu bilang, kok ada nih katanya, saya punya akses kata dia. Wow, padahal tuh rumah sakit saya udah masuk ke sana dan penuh loh. Gak ada, ditolak saya. Itulah ya ajaibnya Tuhan gitu loh. Dia bisa kirimin anggota kesan saya, ya bisa dibilang anggota kesan baru lah. Tapi sangat memberkati saya, sangat mensupport PK-PK-nya. Saya yakin di sini semua anggota kesannya sangat sayang sama PK-nya, benar gak? Amin. Setiap kesan punya kelebihan masing-masing. Nah,
Benar-benar waktu itu saya bisa masuk rumah sakit karena pertolongan Tuhan yang pertama, tapi melalui anggota kesan saya. Coba kalau saya nggak berkesan, coba kalau saya mungkin ya nggak punya komunitas. Pentingnya komunitas seperti itu. Jalan Tuhan bisa melalui komunitas yang ada. Akhirnya singkat cerita saya dirawat dan akhirnya saya sembuh, saya bisa pulang berkat anugerah dari Tuhan. Amin. Ya, itu aja sebenarnya mau saya sharingin. Satu lagi ayatnya boleh ditampilin. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksana segala rencanamu. Jadi jangan biarin kekhawatiran itu menguasai diri kita. Fokus pada hal-hal yang bisa kita kendaliin aja. Dan lakukan yang terbaik. Iman dan usaha kita untuk hal-hal di luar kuasa kita, serahin sama Tuhan. Dia akan memberi jalan dan kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan ini. Dengan demikian, hati kita akan dipenuhi dengan ketenangan. Amin. Ya, jadi sekali lagi, serahkan segala kekhawatiran kita pada Tuhan. Jangan terlalu dipusingin. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Terima kasih semuanya. Shalom semua. Ya, kenalin, nama aku Priska, aku dari Kesan Youth Sukarame atau yang biasa terkenal dengan Kesan HOW ya. Aku mau sharingin, mau berbagi cerita sedikit sih tapi panjang. Nah, ceritanya jadi aku sekarang melayani, yang paling aku fokusin tuh pelayanannya di IMEDS. Aku megang Kesan IMEDS 3 yang isinya adalah cewek-cewek semua dan masih SMP semua rata-rata. Nah, awal aku terjun pelayanan di IMEDS itu waktu awal tahun ini Januari itu aku ngerasa Januari dulu deh. Mei itu aku kan jadi aktif kan, udah mulai aktif tuh untuk ikut IMEDS. Tapi di IMEDS itu tuh cuman beberapa doang loh yang umurnya tuh seaku. Yang lainnya tuh pada di bawah aku, beda 5 tahun, 7 tahun bedanya. Jadi jauh banget kan, tapi badannya sama. Nah udah itu, saat itu karena udah ngerasa kayaknya nggak ada temen lagi deh. Anak-anaknya kan anak-anaknya tuh pada, ya ini temen sekolah gua, ini temen yang seumuran gua. Jadi enak nih ngomongnya gitu kan. Sedangkan aku sama adekku, terus ada beberapa temen juga nggak seberapa deket kan. Jadi dari Mei sampai Desember 2023 itu aku berpikir kayaknya aku udah nggak usah IMEDS lagi deh. Aku kan udah youth nih, kayaknya udah nggak harus nih ada di IMEDS. Jadi aku berpikir udahlah mulai Januari nggak usah IMEDS. Tapi Januari minggu ketiga aku nunggu di bawah untuk IMEDS-nya, kan di sini IMEDS-nya. Aku duduk di bawah, terus Kak David duduk juga di situ. Dan waktu itu Kak David tanya, Pris, menurutmu ada nggak sih anak youth yang mau melayani di IMEDS? Karena kami butuh tim, kayak gitulah ngomongnya ya. Terus aku bilang, ada sih kok beberapa temanku. Terus Kak David juga bilang, kamu mau nggak melayani? Waktu itu aku nggak tampak pikir panjang, aku bilang, aku mau sih, aku bisa, aku bilang gitu kan. Terus udahnya minggu besoknya rapat, tau-tau ada rapat lagi. Ada rapat mulai punya kesan yang baru, cara kesan yang baru, yaitu setelah ibadah IMEDS kami baru ada kelompok diskusi, itu jatuhnya kesan kan. Aku megang di SMA, cewek-cewek SMA, jadi 4 kelompok SMA cewek, SMP cewek, SMA cowok, SMP cowok. Aku megang yang SMA kan. Saat itu aku takut, aku orang yang paling takut, aku berdiri di sini kayak gini aja aku ngerasa kok aku bisa kayak gini sih, gitu kan. Waktu di situ, di kesan itu ada 2 fasilitator, aku sama temenku. Karena aku nggak berani ngomong, aku nyuruh dia, kamu gak yang ngomong, jangan aku nanti aja, aku di bagian sharing aja, kamu pembuka, aku bilang gitu. Terus karena dia tahu, aku juga orangnya takut untuk untuk ngomong duluan, jadi dia yang memulai. Tapi singkat cerita, diskusi kayak gitu nggak efektif untuk kami. Jadi kami nyari rencana lain, akhirnya rapat lagi dan berakhir di
nggak berakhir. Aku nggak bisa nyampe akhir ngikutnya. Jadi aku datang. Jadi gimana nih, efektif nggak kesannya? Kayaknya kurang deh kak, kayaknya kita harus ngubah. Aku bilang gitu kan. Sama beberapa temen juga ngerasa kayaknya kurang deh. Jadi sesudah itu aku nggak bisa sampai selesai, aku pulang duluan. Malamnya sampai rumah, HP ku hidup gambar foto. Waktu aku lihat kesan image 1, kesan image 2, kesan image 3 sampai 6, dan aku megang kesan image 3 tapi sendirian dengan nama-nama anak-anak yang aku kenal nih anaknya, dia juga kenal aku, tapi kita orang nggak pernah ngobrol, nggak pernah cerita. Jadi kayak bisa nggak ya? Kayak aku ngerasa kayaknya aku nggak bisa deh megang beberapa anak itu. Tapi saat itu kayak aku, Kak Yulisanya nggak ada, aku sama Kak Yulisa kan. Kak Yulisa yang megang kami dan aku bilang ke Kak Yulisa, Kak, kayaknya aku nggak yakin nih sama anak-anaknya. Terus kata Kak Yulisa, coba dulu aja Pris. Oke, minggu besoknya kami coba, aku ngobrol sama mereka. Awalnya aku ngobrol aku nangis. Padahal ya ngobrol biasa aja, nggak ada sedih-sedihnya. Biasa aja ngobrolnya enak-enak aja tuh, tapi aku nangis, tapi mereka ngerasa ya udah Kak biasa aja, ceritanya enak-enakin aja, kata dia gitu kan. Terus singkat ceritanya minggu depannya ada kesan lagi, aku sendiri. Aku bener-bener sendiri yang megang mereka, jadi udah nggak ada Kak Yulisa lagi kan. Tadinya ada Kak Yulisa sama Bang Doni. Jadi aku sendiri yang megang mereka. Beberapa anak itu kayak gini nih, tadinya nggak gini ya, ini bener ini nggak sedih, tapi ini terharu. Puji Tuhannya anak-anak yang aku rasa, kayaknya aku nggak bisa nih Tuhan, aku pertama berdoanya, Tuhan kayaknya nih anak-anaknya tuh nggak sefrekuensi sama aku loh, mereka tuh pendiam, dan kayaknya kalau ngobrol sama aku tuh aku nggak masuk gitu sama mereka. Tapi puji Tuhannya nggak tahu kenapa, ternyata anak-anaknya enak banget, sampai sekarang. Sampai hari ini pun aku selalu nungguin hari Sabtu untuk kesan sama mereka. Nah, itu kesempatan yang aku ambil sih. Padahal aku bener-bener ada ayat di 1 Timotius. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saat aku bilang, Tuhan aku mau melayani lebih lagi deh, karena di pekerjaan aku ngerasa nggak naik level, ya udah di pelayanan aja aku naik level. Ya, jadi aku bilang aku mau melayani lagi. Jadi ini yang dapat tiga-tiganya, aku nggak pernah mataku nggak pernah ngeliat kalau aku bakal duduk di lingkaran anak-anak yang aku yang nuntun mereka loh. Nggak pernah didengar di telinga aku, Pris bantu yuk di image, kayaknya nggak pernah deh. Baru itu sekali terus langsung jadi. Dan yang timbul di dalam hati, kayaknya aku nggak pernah kepikir untuk jadi fasilitator. Karena ngomong sama mereka aja ragu. Kayak ditanya, Kak Priska aku mau cerita deh. Aduh jangan cerita deh, aku nggak bisa denger ceritamu, aku nggak bisa ngerespon ceritamu gitu kan. Tapi nggak apa-apa Kak, aku cuma mau cerita aja. Ada anak kesana yang kayak gitu sampai dicerita ke aku bilang, oh gitu ya udah kamu semangat aja ya. Terus aku bilang lagi, aku nggak bisa kasih motivasi apa-apa, aku nggak bisa ngasih saran gimana-gimana. Terus kata dia, nggak apa-apa kok Kak, kamu mau denger ceritaku aja, itu aku udah seneng banget. Dan di situ aku ngerasa, oh pelayanan itu tuh nggak harus yang gimana-gimana loh, kamu nyediain dirimu, nyediain telinga untuk cerita atau WA di WA aja, itu tuh udah termasuk pelayanan yang bisa membangkitkan semangat orang lain gitu. Jadi aku lagi mencoba untuk melawan ketakutan sih, termasuk berdiri di sini pun ini ketakutan yang udah aku lawan. Nah jadi ada di Filipi 4 ayat 13, pada tahu lah ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Itu sih yang aku mau sharingin, semoga memberkati. Terima kasih. Oke, halo, shalom semuanya. Ya, perkenalkan,
mana nih tampilan saya? Oke, nama saya Filia. Ya suami saya Kristus Katmono di depan, silakan berdiri. Biasanya dia nyuruh saya berdiri. Silakan berdiri. Oke. Anak kami ada 3, Ola, Axel, Niklas. Dan pelayanan saya itu guru sekolah minggu, guru di Joy Kids dan kelas Madya. Kelas Madya itu kelas 4, 5, dan 6. Dan saya pemimpin kesan Citra Garden 3. Hari ini saya akan membawa tentang hikmat. Wah, kenapa hikmat? Kata orang kalau punya anak masih kecil-kecil yang capek, badan. Kalau anak udah mulai gede yang capek, hati, bener. Sampai aku tuh ngerasa ya, Ola udah SMP, Aksa kelas 5, ini 3 tahun gitu. Yang ini capek badan banget, ngejar-ngejar. Yang 2 itu sampai aku tuh bener berdoa setiap hari, Tuhan berikan aku hikmat. Kapan waktunya aku jawab omongan mereka, kapan waktunya aku diem, kapan waktunya aku motivasi mereka, kapan waktunya aku marahin mereka gitu. Kayak Tuhan berikan aku hikmat gitu. Setiap hari hanya itu doaku. Apa kalau udah keluar mukanya busuk, ya Tuhan berikan aku hikmat. Nah ya kita membuka ya di Mazmur 19 ayat 7. Dikatakan Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Artinya bahwa hikmat itu dikasih itu oleh siapa? Oleh Tuhan. Bahwa itu semua adalah hal yang diperlukan oleh manusia. Nah jadi hikmat itu apa? Di dalam Alkitab dikatakan dalam bahasa Ibrani hikmat itu tuh mencakup next slide. Mencakup seluruh aspek kehidupan. Hikmat itu berasal dari kata hokmah, yaitu kata benda yang merupakan turunan kata kerja hakam yang berarti menjadi bijaksana atau bertindak bijaksana. Nah bijaksana di Alkitab itu apa sih? Kita sama buka yuk di Amsal 3 ayat 5-7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jadi bijak ini nih orang sih bilang, oh gua mah udah makan garam dunia, garam orange, kuning, yellow, pink, semuanya udah gua makan. Ngomong aja sama gua bisa jawab semua pertanyaannya. Tapi Tuhan bilang janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Contohnya nih, kak aku ini lagi buat skripsi. Kayaknya ya aku ini nggak lolos loh. Gak keterima lu skripsinya ini. Oh, sebagai orang yang bijak aku bilang, sogok aja, kirimin aja makanan ke rumahnya. Seakan-akan bijak kan. Sogok aja gurunya, kasih aja cetiau, transfer. Daripada ngulang 1 semester ngapain, transfer aja cetiau, lulus. Seakan-akan kita itu bijak. Tapi Tuhan bilang enggak, hikmat itu menjadi bijaksana tapi takut akan Tuhan. Itu yang kita butuhkan. Bagaimana kita bijaksana tapi sesuai dengan maunya Tuhan. Kadang kita merasa bijaksana sesuai dengan pemikiran manusia. Tapi yang kita butuhkan adalah hikmat. Bijaksana yang sesuai dengan maunya Tuhan. Amin. Yuk kita next slide lagi. Nah, rancangan Tuhan untuk setiap kita. Itu di Yeremia 29 ayat 11. Semua orang udah tahu ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tapi kejadian yang sering terjadi itu apa? Yang pertama, oh salah pilih teman. Next slide. Kejadian yang sering terjadi itu salah pilih teman, salah pilih bisnis, bangkrut lagi, sering kan kayak gitu. Saya juga mengalami soalnya. Salah pilih pekerjaan, salah pilih investasi. Jadi apa yang harus saya lakukan? Tuhan, aku ini udah melayani Tuhan sungguh-sungguh, berdoa pagi, siang, dan malam Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Yang pertama, next slide-nya, yaitu meminta kepada Allah. Yakobus 1 ayat 5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Tuhan tuh mau kasih hikmat tuh, wow, kuberikan. Tapi kita minta enggak? Dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Yang pertama kita minta itu kita berdoa dan membaca firman. Jadi kenapa tadi aku tuh pada akhirnya aku mengambil hikmat. Kejadian itu anak aku yang kedua, Axel itu. Dari 3 minggu yang lalu itu udah kayak radio rusak di rumah. Axel mau berhenti sekolah. Ya baru kelas 5 SD mau berhenti sekolah, mau jadi apa anak saya. Itu jujur, awal saya marah bener, rasanya bener-bener saya pengen ambil rotan langsung
Nah saya kayak, yang lu tuh ngapain di otak lu main game aja? Enggak, Axel mau jadi YouTuber. YouTuber. Kayak, aku tuh kayak, ayo baru kelas 5 SD Sel. Apa yang membuat Axel capek mami, bahasa Inggris sama matematika tuh susah banget. Axel gak mau lagi sekolah. Dan itu diulang-ulang sampai marah, sampai gak mau turun dari mobil, banting barang dan sebagainya. Jujur secara manusia saya emosi sekali waktu itu. Tapi saya gak marah, saya gak pukul. Waktu saya cuma bilang sama papanya, aduh harus gimana ya, aku sampai ngerasa males mau jemput Axel belakangan ini. Kenapa? Karena aku tuh kayak setiap kali mau jemput dia tuh aku kayak minum sesuatu yang nyaman dulu. Kayak merefresh otak saya dulu gitu. Karena benar-benar capek ketemu dia pulang sekolah tuh capek. Mukanya busuknya bukan main. Dan dia sengaja di cancel semua pelajaran, nggak ada satupun yang diisi. Jadi miss sekolah pun sampai nelfon saya, mami kami kewalahan ngurusin Axel mulai. Sengaja sama dia nggak diisi, buku tuh dikosongin aja sama dia. Ditantang gurunya sekolah itu. Aku ambil ya Tuhan, berikan aku hikmat Tuhan. Jadi kayak ini bukan waktunya aku marah kayaknya. Aku tanya Axel, kenapa Axel suka sekolah? Axel mau main bola. Oh iya mami beliin bola yang bagus sebentar ya. Mami taruh anduk, taruh tisu, taruh minuman dingin, taruh bola. Jadi bukan mau pergi sekolah, mau pergi main bola. Tapi itu yang saya lakukan. Axel nanti main bola ya, ke sekolah main bola sama teman. Iya, ya udah main bola ya. Pagi-pagi aku bilang papanya nanti besok pagi papi doain ya setiap kali nganter sekolah biar Tuhan kasih Koko hikmat. Bisa kerjain matematikanya gampang, nggak apa-apa, nggak usah banyak-banyak kok. Kerjain aja yang Koko suka. Ya udah. Hari pertama balik sekolah aku udah deg-degan nih, gimana lah kabarnya. Dia bilang, mami hari ini Axel bisa ngerjain 15 halaman. Wah aku udah yang, kayak yang ngerasa itu, seandainya aku pukul dia mungkin dia tambah gak mau pergi ke sekolah gitu. Tapi kayak ya itu berdoa. Aku cuma Tuhan aku minta hikmat gimana caranya anak ini mau pergi ke sekolah lagi. Dan aku tanya lagi, Axel besok mau bawa mainan apa lagi ke sekolah? Jadi pas lagi istirahat main aja, gak usah belajar, main. Axel mau apa? Mami Axel ulang tahun mau makan pizza lah sama teman-teman di sekolah. Ya udah, ada siapa? Ada Jos, ada siapa di kasih. Ya udah mami beliin pizza ya, mau pizza apa? Ya udah mami anterin ke sekolahan. Makan ya pas istirahat sama teman. Iya. Nah jadi dia happy lagi, bisa kerjain lagi yang banyak besoknya. Jadi kayak ada kelegaan. Tapi radio rusak tuh berhenti gak? Enggak, sampai semalam pun masih bilang, mami Axel mau berhenti sekolah. Itu masih berlanjut. Tapi kayak aku bilang, Tuhan berikan aku hikmat dengan jawaban-jawaban berikutnya gitu. Jadi aku pun masih bergumul ini. Tapi ya itu yang bisa aku lakuin cuma berdoa Tuhan berikan aku hikmat untuk menjawab setiap kali dia ngomong Axel mau berhenti sekolah. Begitu ya. Oke, next slide. Yang kedua, bagaimana cara kita dapatkan hikmat, yaitu dengan rendah hati. Di Mazmur 25 ayat 9 dikatakan, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Tuhan itu tuh mau kasih kita hikmat. Tapi kalau misalnya kita tuh rendah hati itu apa sih? Artinya kita apa? Gak sombong. Orang yang rendah hati itu pasti ngerasa bahwa dirinya itu gak bisa apa-apa. Orang yang rendah hati pasti bilang, oh itu mah karena Tuhan mah baik buat hidupnya aku, makanya aku bisa kayak gini. Gak, oh itu mah gara-gara gue ya S3 makanya gue bisa kayak gini. Itu karena gue tuh baca buku setebal ini lah, makanya gue bisa. Enggak, Tuhan gak mau kayak gitu. Tuhan akan memberikan hikmat kepada orang yang rendah hati. Next slide-nya, contoh perilaku rendah hatinya Yesus. Kita hari ini belajar dari satu tokoh yang paling berhikmat di dunia, yaitu Yesus. Kenapa sih bilang paling berhikmat di dunia? Orang sih bilang, oh itu Salomo. Kalau menurut saya Yesus. Bagaimana mungkin bisa 12 orang tuh di belakang dia terus tiap hari? Mau dengerin omongan dia. Bagaimana mungkin ribuan orang, jutaan orang berbondong-bondong datang untuk dengerin omongan dia. Bahkan anak kecil pun senang deket dia. Dari yang kecil sampai yang tua senang deket dia. Artinya sangat-sangat berhikmat Tuhan Yesus itu. Makanya hari ini saya mengambil contoh itu perilaku rendah hati Yesus. Dan yang paling rendah hati itu dia membasuh kaki para rasul. Dia itu Tuhan. Dia itu yang punya bumi, dia itu yang raja. Bagaimana mungkin dia membasuh kaki para rasul? Yang itu tuh orang siapa sih? Itu nelayan, itu cuma dokter. Tapi dia mau membasuh kaki para rasul. Dia tidak merasa diri dia itu paling hebat. Dia gak ngerasa dirinya paling mampu. Padahal dia memang paling mampu, paling hebat. Itu pun dia gak sombong. Dia padahal paling penting. Dia gak egois, dia mementingkan kepentingan banyak pihak. Dia melakukan itu karena apa? Dia ingin menabur sebuah kasih kepada para rasulnya. Karena sesudah itu dia akan meninggal. Itu kan sebelum dia mati di kayu salib. Dia akan pergi meninggalkan dunia. Dan mereka lah yang akan meneruskan perjalanan itu. Dia mementingkan banyak pihak. Jadi kalau misalnya di gereja kita ya, kalau misalnya ikut DK, pasti
Teman-teman udah dengar, pelayanan sesuai dengan kebutuhan. Jangan melayani, gua ini jagonya nyanyi, cuma bisa nyanyi, pokoknya gua nggak mau selain itu. Gua cuma bisa berkhotbah, gua nggak mau. Tapi enggak, pelayanan itu sesuai dengan kebutuhan. Aku ini nggak bisa apa-apa dari awal disuruh pelayanan apa ya? Aku nggak bisa apa-apa. Cuma karena Joy Kids waktu itu nggak ada guru, Ciana bilang udah Joy Kids, ya udah Joy Kids aja lah. Udah sampai sekarang saya di Joy Kids. Ya saya pelayanan benar-benar sesuai kebutuhan. Di Joy Kids ya di Joy Kids aja terus sampai sekarang. Dan aku pikir ya, cuman ini yang bisa aku lakuin buat Tuhan. Aku disuruh gantiin Agnes WL juga nggak mungkin. Jadi ya udah aku pelayanan aja di Joy Kids. Pelayanan sesuai kebutuhan dan itu yang Tuhan mau. Yesus tahu bahwa dia akan dijual oleh salah satu muridnya, tapi ia memperlakukan murid tersebut sama. Kita jangan pernah nganggap bahwa, gua mah nggak mau pelayanan lagi, gua capek satu tim sama orang itu mah kalau diajak ngomong begini nih, agak miring orangnya. Tapi nggak, Tuhan bilang, bahkan seorang yang mau mengkhianati dia pun dia basuh kakinya. Dan itu harus kita belajar, kita tetap mengasihi sekalipun kita disakiti, amin. Kita rela untuk melayani orang lain. Nah, tadi poin pertama, baca firman Tuhan, jangan lupa ibadah harian. Ibadah harian itu sering kali aku dengar kesaksian seberapa simpelnya ibadah harian itu, sehingga semua orang pasti bisa mengikuti ibadah harian, amin. Jangan pernah itu kita penting, itu kita perlu. Hikmat itu dari mana dapatnya? Dari orang sekitar kita kah? Belum tentu. Tapi dari firman Tuhan, itu pasti ya dan amin. Firman Tuhan itu sumber dari segala hikmat. Di Amsal 1 ayat 7 dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan. Dan pengetahuan itu sumber dari hikmat. Jadi kita kalau mau banyak pengetahuan, takut akan Tuhan itu dengan membaca firman Tuhan, amin. Sekian sharing saya pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Kami undang untuk DPJ dan tim Image ya untuk ada doa pengurapan. Kekuatan ku dapat alam Yesus, dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaibkah Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus, dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidupku
tak akan goyang selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyang selamanya. Kau Tuhan, Tadi hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyang selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyang selamanya. Tak akan goyang selamanya. Bapak Ibu, kita akan berdoa malam hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Oke, kita akan berdoa bersama-sama. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan maka akan sangat besar kuasanya. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan malam hari ini. Bapak, kami berdoa, kami mengucap syukur buat malam hari yang indah ini Tuhan. Kami percaya bukan kebetulan kami berada di tempat ini, tapi ada rencana Tuhan yang indah atas setiap kami. Malam hari ini Tuhan, kami di tempat ini kami bersatu hati, kami berdoa Tuhan, kami mengangkat pokok-pokok doa kami malam hari ini. Bapak, kami berdoa buat gereja kami Tuhan, GKP BMDC masa depan cerah Tuhan. Bapak, kami membawa gereja ini ke dalam tangan-Mu. Bapak, kami percaya, kami yakin bahwa gereja ini ada semata-mata karena anugerah Tuhan. Gereja ini berdiri karena Tuhan punya rencana yang indah atas gereja ini. Gereja ini boleh ada di kota ini karena gereja ini akan membawa dampak ya Tuhan. Bapak, kami terlalu percaya bahwa dari gereja ini akan bangkit anak-anak Tuhan yang mengasihi Engkau. Dari gereja ini akan bangkit pelayan-pelayan Tuhan yang sungguh mengasihi Engkau. Dari gereja ini akan bangkit orang-orang yang sungguh cinta akan Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, kami membawa gereja kami ke dalam tangan-Mu. Bekerjalah Tuhan luar biasa atas tempat ini. Bekerjalah Tuhan luar biasa atas gereja ini ya Tuhan. Bapak, sungguh Tuhan, kami berdoa, kami minta mujizat Tuhan, kami minta penyertaan Tuhan, dan kami minta anugerah Tuhan atas gereja kami Tuhan. Kami akan selalu mendengar berita kemenangan atas gereja kami. Kami akan terus mendengar berita kemenangan terjadi atas jemaat-jemaat di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Malam hari ini kami berdoa buat para pemimpin kami Tuhan. Kami berdoa buat para DPJ tempat ini. Kami berdoa Tuhan buat Pak Kris dan Ibu Filia.
Di dalam nama Yesus, mari kita angkat tangan kita, kami memberkati para pemimpin kami Tuhan. Berkat yang luar biasa tercurah atas hidup mereka Tuhan. Anugerah Tuhan, hikmat yang luar biasa boleh tercurah atas para pemimpin kami Tuhan. Bapak, kami berdoa buat Pak Kris dan Ibu Filia Tuhan. Hikmat yang luar biasa yang daripada Tuhan terus melimpah, terus berikan hati yang baru, terus berikan hati yang baru. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan mereka telah menyerahkan hidupnya buat Tuhan. Kalau mereka telah menyerahkan hidup mereka buat Tuhan, kami percaya Tuhan yang akan balas berlipat-lipat kali ganda. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, semuanya hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga ini, berkati rumah tangga ini, berkati anak-anak mereka Tuhan. Anak-anak mereka akan tumbuh cerdas luar biasa. Khususnya kau berdoa juga buat Axel ya Tuhan. Dia akan tumbuh menjadi anak yang luar biasa cerdas Tuhan. Anak yang berprestasi dan anak yang menyenangkan hati kedua orang tuanya. Dan anak yang menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Buat seluruh anak, buat ketiga anaknya Tuhan, kami memberkati mereka. Dan kami percaya Tuhan berkat jasmani rohani melimpah atas hidup mereka Tuhan. Setiap usaha dan apapun yang dikerjakannya selalu berhasil di dalam nama Yesus. Kami juga memberkati Tuhan Pak David berserta Ibu Heni. Di dalam nama Yesus, berkat yang luar biasa mengalir atas keluarga ini Tuhan. Berkat yang luar biasa mengalir atas rumah tangga ini Tuhan. Berkat yang luar biasa mengalir Tuhan atas Pak David, Bu Heni beserta anak mereka ya Tuhan. Bapak, terima kasih buat hati mereka yang sungguh mengasihi Tuhan. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, Tuhan saja yang balas berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah berkatan daripada Tuhan menyertai para pemimpin kami. Sungguh kami mengasihi para pemimpin kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang semakin memberkati hidup mereka. Roh yang menyala-nyala terus ada di dalam hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Memberkati juga Pak Iksan dan Ibu Aai Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah berkat-berkat yang luar biasa juga mengalir atas hidup mereka. Setiap usaha mereka Tuhan, setiap apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan, di dalam nama Yesus buat selalu berhasil ya Tuhan. Agar melalui para pemimpin kami nama Tuhan ditinggikan. Agar melalui hidup para pemimpin kami nama Tuhan dipermuliakan ya Tuhan. Sekali kami mengucap syukur buat mereka ya Tuhan. Kami juga memberkati para jemaat MDC dimanapun mereka berada malam hari ini. Baik yang sehat, yang sakit, kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Berkat yang melimpah Tuhan atas keluarga demi keluarga. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi permasalahan mereka ya Tuhan, apapun yang menjadi permasalahan para jemaat di tempat ini, kami percaya bahwa mereka punya jalan keluar yang sungguh luar biasa. Setiap permasalahan kami akan selesai tepat pada waktunya ya Tuhan. Setiap permasalahan jemaat-Mu Tuhan di tempat ini, Tuhan yang akan memberikan jalan keluar. Dan kami terlalu percaya bahwa kami memiliki Tuhan yang luar biasa. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap jemaat Tuhan yang sedang sakit malam hari ini. Biarlah Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan melawat mereka. Kami percaya bahwa kami memiliki Tuhan kesembuhan kami, Tuhan dokter di atas segala dokter. Dan setiap penyakit itu akan sembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan gereja kami ke dalam tangan-Mu, menyerahkan para PK Tuhan ke dalam tangan-Mu, PK Aspek dan semua koordinator. Kami berdoa sekali lagi di dalam nama Yesus, kesatuan hati terjadi di tempat ini. Kesatuan hati terjadi di tengah pelayan-Mu di tempat ini Tuhan. Kesatuan hati terjadi di tempat ini di dalam nama Yesus. Kami boleh bekerja sama satu dengan yang lainnya untuk membesarkan kerajaan Allah di kota Bandar Lampung. Dan saatnya kami akan mendengar bahwa sungguh Tuhan, melalui gereja ini nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Kemuliaan hanya bagi Engkau saja ya Tuhan. Sekali kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami percaya berkat-berkat yang luar biasa pun Tuhan limpahkan atas setiap kami yang hadir di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan doa kami mengalaskan doa kami hanya di dalam satu nama. Kami percaya bahwa Tuhan menjawab doa kami lebih dari apa yang kami pikirkan dan kami doakan. Dan itu akan terjadi di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan, pada malam hari ini juga kami mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami Tuhan, untuk Bu Tuti yang sedang dirawat di Rumah Sakit Immanuel Tuhan karena sakit DBD Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh menjamah Tuhan, biarlah trombositnya bisa normal kembali Tuhan, dan Tuhan segera memberikan kesembuhan dan pemulihan Tuhan. Biarlah segala sakit penyakit yang sedang dialami oleh Bu Tuti, kiranya Kau yang boleh lawat dan Bu Tuti boleh mengalami kesembuhan daripada Engkau.
Kami juga mau berdoa untuk Papa dari Cieli dari Kesan CG2 yang sedang dirawat di Rumah Sakit Budi Medika. Kiranya Tuhan boleh menjamah, Tuhan yang boleh sembuhkan Tuhan, biar segala sakit penyakit boleh dihapuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk Ko Petrus dari Kesan Nusa Indah yang sedang dalam perawatan di rumah sakit. Kiranya infeksi paru-paru yang ia alami saat ini kiranya boleh pulih kembali Tuhan, agar kiranya dia bisa keluar dari rumah sakit tersebut dan dapat melanjutkan pekerjaannya seperti biasa Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Cilince Tuhan dari Kesan Pamfils yang sedang sakit demam Tuhan. Kiranya Kau yang boleh menjamah Tuhan, biarlah sakit penyakit tidak menjadi makin parah Tuhan, melainkan kesembuhan yang daripada Tuhan Yesus boleh dialami oleh Cilince Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan saudara kami semua yang sakit Tuhan hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Kau yang boleh menjamah, Kau yang boleh memberi kesembuhan bagi mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita akan mengakhiri doa jemaat kita malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat apa yang telah Kau kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Malam hari ini sebelum kami pulang Tuhan, kami mau berdoa buat apa yang kami akan lakukan sepanjang minggu ini ya Bapa. Tuhan, kami serahkan Bu Mimi dalam tangan-Mu ya Bapa. Beliau akan memberkati kami dengan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Kau mempersiapkan hamba-Mu ini Tuhan menjadi berkat buat jemaat di tempat ini ya Bapa. Tuntut Bukus dalam perjalanannya Tuhan ke Bandar Lampung, kesehatannya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, biarlah Engkau yang mengcover semuanya Tuhan. Kau juga berdoa buat Ibu Heni yang akan menyampaikan firman Tuhan, yang akan melayani di remaja Tuhan. Aku percaya Tuhan, setiap Engkau orang yang akan dipersiapkan Tuhan untuk memberkati anak-anak remaja Tuhan, aku percaya Engkau yang turut campur tangan ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Aku juga berdoa Tuhan buat guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak Joy Kid ya Bapak. Aku percaya Tuhan bahwa kakak-kakak Joy Kid ini Tuhan adalah mereka mempunyai hati Tuhan untuk membagikan hidupan mereka Tuhan dalam anak-anak yang baru bertumbuh Tuhan. Biarlah Tuhan pada saat mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka boleh merasakan kasih Allah yang luar biasa dalam kehidupan mereka ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Mari teman-teman, Bapak Ibu, kita mengangkat tangan kita akan menerima berkat pada malam hari ini. Sesuai dengan firman Tuhan di dalam Mazmur 23 ayat 1 dan ke-6 sampai ke-6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia mengegarkan jiwaku dan menuntun aku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam kelompok kegelapan, aku tidak akan takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gada dan tongkat-Mu itulah yang menghibur aku. Aku akan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan berdiam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Terimalah berkat ini di dalam nama Yesus, dan semua orang yang percaya katakan amin.